Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Hidayah adalah merupakan kebutuhan kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, hidayah hendaknyalah senantiasa kita upayakan, ikhtiarkan untuk meraihnya. Karena hanya dengan hidayah itulah hidup kita di dunia ini selamat dan bahagia di hari kemudian. Di dalam surah Al-Baqarah disampaikan ada 5 langkah yang perlu kita upayakan, ikhtiarkan untuk kita lakukan dalam rangka meraih hidayah itu, dalam rangka meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3. Mengimani yang gaib. Mengimani yang gaib sama dengan yang dimaksud adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Allah maknanya bukan hanya sekedar percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu, tetapi kita harus juga mempercayainya dalam kualitasnya sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan yang tidak punya tandingan, yang tidak punya setara dengan dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan satu pun tidak ada yang sebanding dan setara dengan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya adalah kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, tempat bermohon. Dan harus senantiasa bersikap optimis terhadapnya. Dan selalu berpandangan positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang membedakan kita dengan orang-orang Mekah Quraisy pada saat itu. Karena orang-orang Quraisy bukan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia lebih percaya kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri dan menjadikan berhalanya sebagai tempat memohon pertolongan, memohon perlindungan. Mereka memperlakukan berhala-berhalanya sebagaimana dia memperlakukan pencipta dan pemeliharanya. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah ada dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka pada hakikatnya tidak dikategorikan sebagai orang beriman. Orang Quraisy inilah yang dimaksud. Dia menyatakan beriman, percaya kepada Allah,
sebagai pencipta dan pemeliharanya, tetapi dia membuat tandingan, dia membuat saingan terhadap Allah. Dia lebih mempercayai berhala ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam rangka meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu percaya kepada Allah dan sekaligus mempercayainya sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan yang tidak punya tandingan, yang membawa konsekuensi kepada menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, tempat bermohon, dan kita senantiasa bersikap optimis kepada Allah dan senantiasa hanya bertawakal kepadanya. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat tidak hanya sekedar dikerjakan sholat itu, tetapi menegakkan nilai-nilai yang tersurat dan yang tersirat di dalam ibadah sholat itu. Apa nilai-nilai yang tersirat dan terkandung di dalam ibadah sholat itu? Ibadah sholat itu mendidik kita untuk hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mendidik kita menjadi manusia yang senantiasa disiplin, mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran. Sholat ini mengantar kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini akan mencegah kamu dari perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Ini langkah kedua yang harus kita lakukan, upayakan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, mempergunakan harta benda kita ke jalan yang diperintahkan oleh Allah, ke jalan yang benar. Kepada siapa harta-harta kita diinfakkan dan dibelanjakan? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un, kepada yatim piatu dan fakir miskin. Mengapa secara khusus sasarannya kepada mereka? Karena mereka adalah manusia-manusia yang butuh pertolongan. Karena kalau mereka tidak ditolong, tidak dibantu, mereka cenderung akan dekat kepada berbagai kejahatan. Kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran mendekati kekafiran. Artinya bahwa kondisi kemiskinan, kondisi kekurangan akan rentang dengan berbagai kejahatan. Sehingga
Orang-orang yang seperti ini perlu dibantu dalam pengertian diberi pendidikan, diberi modal, diberi pekerjaan, sehingga mereka bisa mengatasi persoalan hidupnya, sehingga mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surah Al-Maun kepada orang-orang yang memiliki harta agar senantiasa menolong orang-orang yatim piatu dan fakir miskin. Kalau tidak, mereka masuk kategori sebagai pendusta agama. Yang keempat adalah mengimani Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengimani apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Dan itu tidak lain adalah Al-Quran. Mengimani Al-Quran tidak hanya sekedar mempercayai, tidak hanya sekedar percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kitab suci, tetapi harus mempercayai juga Al-Quran ini sebagai sebuah kitab suci yang akan mampu mengantar manusia kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka konsekuensinya keimanan kepada Al-Quran itu adalah dengan mentelaahnya, mengkajinya, mempelajarinya, sehingga kita mengetahui kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga kita tahu dari Al-Quran dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, apa akibat perbuatan jelek kalau kita berbuat jahat, apa akibat kalau kita berbuat baik, dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud neraka, apa yang dimaksud surga, dan menjelaskan tentang siapa Allah itu sebenarnya. Maka dengan mempelajari, mengimani Al-Quran, orang akan memiliki wawasan Al-Quran. Dengan memiliki wawasan Al-Quran, tentu cenderung hidupnya mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan orang yang mengimani Al-Quran sebagaimana mestinya, hidupnya akan tenteram, akan nyaman, akan damai. Dan yang kelima, langkah yang harus kita lakukan dalam rangka meraih hidayah Allah adalah wabil akhirati hum yuqin, meyakini akan adanya hari akhirat. Meyakini akan adanya hari akhirat maknanya adalah kita meyakini bahwa seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keyakinan kepada hari akhirat akan mendidik kita untuk senantiasa mempersiapkan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memanfaatkan masa hidup kita di dunia ini, akan memanfaatkan kekayaan kita ke jalan yang benar, akan memanfaatkan masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan orang banyak maupun dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Akan mempergunakan masa hidup kita, umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, ke jalan yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin ketika melaksanakan 5 langkah ini, Allah menjamin dengan firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan 5 langkah tersebut di atas, yang akan mendapatkan hudam mir rabbihim, hidayah dari Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang memelihara manusia. Dan bukan hanya di situ, wa ulaika humul muflihun, dan orang yang melaksanakan 5 langkah tersebut juga akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Inilah 5 langkah yang perlu kita lakukan, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dalam rangka meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan diberi keberuntungan, akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan ke-5 langkah itu, dan senantiasa kita akan dituntun, dibimbing hidup kita di dunia ini, sehingga di dalam menjalani kehidupan hidup kita selalu terarah, terukur dalam melaksanakan segala aktivitas di dunia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.